Halo, selamat siang. Salam, salam sejahtera. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Sehat selalu. Nama saya Hendriana Marisa Lenggawangge dengan NIM 25058100506. Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, RPL, Universitas Strada, Indonesia. Judul saya hari ini adalah upaya promosi kesehatan mengenai pentingnya deteksi dini kanker serviks pada perempuan di Desa Sungai Rangas Ulu, Kabupaten Banjar. Ini diambil dari Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEX oleh Ayatul Aslina Rie Firdausi Heri Setiawan, Fakultas Keperawatan dan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Latar belakang. Kanker serviks adalah salah satu masalah kesehatan masyarakat utama pada perempuan di negara berkembang. Penyakit ini berkembang secara perlahan dan sering tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Sehingga banyak kasus ditemukan pada stadium lanjut. Padahal kanker serviks merupakan salah satu kanker yang paling dapat dicegah melalui deteksi dini, seperti pemeriksaan IVA dan Pap smear. Namun, rendahnya pengetahuan dan kesadaran perempuan menyebabkan rendahnya angka pemeriksaan screening, termasuk di Kabupaten Banjar. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya promosi kesehatan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan perempuan mengenai kanker serviks dan pentingnya deteksi dini. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat merupakan edukasi kesehatan tentang deteksi dini kanker serviks pada perempuan di Desa Sungai Rangas Ulu, Kabupaten Banjar, dilakukan sebagai bentuk intervensi promotif dan preventif. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan perempuan, menumbuhkan kesadaran, serta menjadi langkah awal dalam meningkatkan cakupan screening kanker serviks di wilayah tersebut. Tujuan kegiatan promosi kesehatan ini bersifat promotif dan preventif, yaitu tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk kesadaran dan kemauan perempuan untuk melakukan pemeriksaan deteksi dini secara mandiri. Baik ini merupakan metode kegiatannya. Ada jenisnya pengabdian masyarakat, sasarannya perempuan usia subur, kemudian lokasinya Desa Sungai Rangas Ulu, Kabupaten Banjar, kemudian medianya adalah ceramah dan tanya jawab, kemudian metodenya adalah edukasi kesehatan dan diskusi. Baik, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan bersama-sama oleh dosen dan mahasiswa program studi keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Tim pengabdi melakukan pengumpulan data awal terlebih dahulu ke Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar terkait cakupan screening kanker serviks. Tim pengabdi juga melakukan wawancara awal kepada pemegang program penyakit tidak menular atau PTM Puskesmas Martapura Barat untuk mengetahui wilayah mana yang akan diberikan edukasi kesehatan. Selanjutnya, koordinasi dilakukan kepada Kepala Desa Sungai Rangas Ulu untuk menentukan waktu pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam bentuk edukasi kesehatan.
Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada hari Selasa 22 Agustus 2023 pada pukul 09.30 sampai 11 WITA di halaman rumah Kepala Desa Sungai Rangas Ulu, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar. Jumlah wanita usia subur yang terlibat dalam kegiatan sebanyak 94 orang. Materi yang disiapkan oleh tim pengabdi disajikan ke dalam media PowerPoint. Adapun media yang dimuat dalam PowerPoint terdiri dari definisi, prevalensi, penyebab, cara penularan, faktor resiko, tanda dan gejala, pengobatan, serta pencegahan kanker serviks. Jadi tim pengabdi juga telah menyiapkan kuesioner pengetahuan yang digunakan sebagai alat ukur dalam melihat perbedaan pengetahuan responden sesudah dan sebelum diberikan edukasi kesehatan. Ini bagian materi promosi kesehatan. Jadi, uh, ada kanker serviks, ada tanda dan gejala, ada faktor risiko, ada cara pencegahan dan deteksi dini. Jadi yang pertama yang kita bahas adalah kanker serviks. Kanker pada leher rahim atau serviks disebabkan infeksi human papilloma virus atau HPV berkembang perlahan dan sering tanpa gejala awal. Jadi kanker serviks adalah keganasan yang terjadi pada bagian leher rahim, yaitu bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dan vagina. Berdasarkan jurnal, kanker serviks terutama disebabkan oleh infeksi human papilloma virus atau HPV, khususnya tipe risiko tinggi. Penyakit ini berkembang secara perlahan dari lesi prakanker dan menjadi kanker invasif, dan pada tahap awal sering tidak menimbulkan keluhan, sehingga banyak perempuan yang tidak menyadari telah terinfeksi. Kemudian yang berikut adalah faktor resiko. Ini adalah baganya ada infeksi HPV, hubungan seksual, kemudian kurangnya kebersihan organ reproduksi, kurangnya deteksi dini, berganti-ganti pasangan seksual, dan kurangnya edukasi. Kemudian jadi faktor risiko utama kanker serviks adalah infeksi HPV yang ditularkan melalui hubungan seksual. Resiko meningkat pada perempuan yang melakukan hubungan seksual pada usia muda, memiliki lebih dari satu pasangan seksual, serta kurang menjaga kebersihan organ reproduksi. Selain itu, perempuan yang tidak pernah melakukan pemeriksaan deteksi dini memiliki resiko lebih tinggi karena lesi prakanker tidak terdeteksi sejak awal. Yang berikut adalah tanda dan gejala. Menurut jurnal, kanker serviks pada tahap awal sering tidak menunjukkan gejala, sehingga sulit dikenali tanpa pemeriksaan khusus. Gejala biasanya muncul ketika penyakit sudah berkembang, seperti pendarahan di luar siklus menstruasi, pendarahan setelah berhubungan seksual, keputihan yang berbau dan bercampur darah, serta nyeri panggul. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak kasus kanker serviks ditemukan pada stadium lanjut. Yang berikut adalah cara pencegahan. Jadi ada perilaku seksual yang sehat, menjaga kebersihan organ reproduksi, vaksinasi HPV, edukasi kesehatan reproduksi, dan deteksi dini secara rutin. Jadi pencegahan kanker serviks dilakukan melalui beberapa cara, baik primer maupun sekunder. Jurnal menekankan pentingnya perilaku hidup sehat, menjaga kebersihan organ reproduksi, serta meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Pencegahan juga dapat diperkuat melalui vaksinasi HPV dan pemeriksaan deteksi dini secara berkala untuk menemukan lesi prakanker sebelum berkembang menjadi kanker. Yang berikut adalah
Deteksi dini. Deteksi dini merupakan fokus utama dalam promosi kesehatan pada jurnal ini. Pemeriksaan inspeksi visual dengan asam asetat atau IVA dan pap smear bertujuan untuk mendeteksi perubahan sel serviks sejak tahap prakanker. IVA menunjukkan merupakan metode sederhana, murah, dan dapat dilakukan di vaskes tingkat pertama. Dengan deteksi dini, kanker serviks dapat dicegah atau ditangani lebih awal sehingga angka kesakitan dan kematian dapat ditekan secara signifikan. Dari hasil kegiatan itu, ada tingkat pengetahuan pretes dan tingkat pengetahuan post-tes, di mana tingkat pengetahuan pretesnya itu 45% kurang dan 55% adalah baik, sedangkan post-tesnya 18% kurang dan 82%-nya baik. Pelaksanaan kegiatan pemberian edukasi kesehatan sebagai langkah promosi kesehatan mengenai screening kanker serviks di Desa Sungai Rangas Ulu, Kabupaten Banjar telah dilakukan. Hasil yang diperoleh berdasarkan kegiatan tersebut diketahui bahwa tingkat pengetahuan perempuan sebelum diberikan edukasi kesehatan sebesar 55%, yang artinya bahwa pengetahuan perempuan berada dalam kategori baik. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan data cakupan deteksi dini di wilayah tersebut. Pihak Puskesmas menyatakan bahwa data kunjungan screening kanker serviks masih sangat rendah. Setelah dilakukan edukasi kesehatan, terdapat peningkatan pengetahuan menjadi 82%, yang artinya ada peningkatan skor pengetahuan yang signifikan dibandingkan sebelum diberikan edukasi kesehatan. Jadi edukasi mengenai kanker serviks juga perlu ditunjang dengan media yang menarik sehingga minat perempuan untuk dapat melakukan deteksi dini juga meningkat. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa pemberian edukasi kesehatan dengan menggunakan video animasi dapat meningkatkan minat perempuan usia subur dalam melakukan pemeriksaan IVA. Namun, jadi media tersebut lebih dapat diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan menggunakan media cetak. Peran tenaga kesehatan sangat diperlukan dalam pemberian edukasi tersebut. Dan kesimpulannya adalah berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan skor pengetahuan responden mengenai screening kanker serviks dari 55% menjadi 82%. Hal tersebut membuktikan bahwa edukasi kesehatan dinilai efektif meningkatkan pengetahuan perempuan bisa bisa serta memiliki pemahaman mengenai pentingnya screening kanker serviks. Perawat memiliki peran sebagai edukator yang mengedukasi perempuan dalam meningkatkan cakupan deteksi dini kanker serviks. Ini dokumentasi-dokumentasi yang dilakukan oleh tim pengabdian. Baik, demikianlah persentase saya. Semoga ini bermanfaat buat semua. Terima kasih, puji Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua.